10 kesalahan pengasuhan yang paling sering dilakukan oleh orang tua itu apa? Terus dari kesalahan itu dampaknya apa sih ke anak? Oke, yang pertama, ini pengalaman dari klien-klien ya yang datang ya. Satu, terlalu banyak aturan. Tapi nanti di pertanyaannya terlalu banyak tuh batasannya apa? Itu aku gitu mau kan? nanya. Gitu. Biar kesannya nggak When too iya much doang. gitu. When it is too much gitu kan. Kalau udah kebanyakan tuh apa? Jadi terlalu banyak aturan. Jadi kan orang tua seringkali memberikan aturan tujuannya sebenarnya baik ya kan, supaya anaknya tahu apa yang harus dilakukan, supaya anaknya disiplin lah gitu. Toh aturan itu demi kebaikan dia juga dan sebagainya, alasannya baik. Tapi jangan sampai kita menutup kesempatan anak untuk bereksplorasi, kesempatan anak untuk berpendapat, kesempatan anak untuk berpendapat tentang aturan itu gitu. Jangan sampai anak juga merasakan bahwa aturan ini dibuat untuk menyengsarakan hidupku gitu. Karena kan jadinya nggak tercapai kan, padahal kan orang tua bikin aturan kan demi kebaikan anak harusnya, tapi begitu anak menanggapinya salah, dia menganggap ini untuk membuat hidupku merana, ya jadinya nggak jalan juga si peraturannya. Gitu. Jadi terlalu banyak aturan. Terlalu banyak aturan yang pada akhirnya dampaknya ke anak itu anak jadi kayak ya day by day hanya mengikuti aturan saja gitu. Terlalu banyak aturan juga bisa diartikan bahwa anak tidak punya kesempatan untuk mengatur hidupnya sendiri gitu. Jadi aturan sudah ditetapkan sepihak. Yang kedua kebalikannya, terlalu sedikit aturannya atau sama sekali nggak ada. Kalau sama sekali nggak ada kita tahu nih, tapi kalau terlalu sedikit balik lagi kayak tadi terlalu banyak. Batasannya dari mana? Berdasarkan apa nih kita tahu bahwa kalau nggak ada aturan, anak kita pasti kalau dibawa ke tempat orang lain, pasti orang lain ngeliatinnya tuh anak siapa sih gitu. Anak siapa sih tuh gitu, yang kayak gitu. Pasti itu indikatornya. Ibunya mana sih yang gitu. Nah ini terlalu sedikit aturannya. Aku cerita kasus aja ya, biar nggak bosan. Jadi dulu pernah ada di satu sekolah, gurunya nih lapor, Bu, tolong dong anak ini diobservasi karena di sekolah selalu tidur. Jadi datang ke sekolah pagi, masuk ke kolong meja, tidur, kelas 2 SD. Bangun-bangun pas jam istirahat, pas jam makan. Pas aja, dia tahu. Snack time jam 9 dia bangun, terus nanti ngantuk-ngantuk lagi, terus jam gitu. Dan terkadang baju yang dia pakai, itu kayaknya nggak dicuci deh. Jadi itu baju seragam kemarin dipakai lagi, gitu. Nah terus ya udah orang tuanya pasti dong dipanggil kan, yang pihak bertanggung jawab gitu ya. Ternyata dari cerita orang tuanya terlihat bahwa di rumah memang no rules. Yang penting anak saya happy, yang penting anak saya senang gitu ya. Terserah hidup bebas aja gitu. Nggak ada aturan dari orang tua. Termasuk dia harus ganti baju seragamnya, termasuk dia harus taruh baju seragamnya di tempat kotor tuh nggak ada aturan sama sekali. Oke, memanjakan yang ketiga. Memanjakan dalam arti mengerjakan untuk anak. Ini contoh-contohnya ya, mengerjakan untuk anak, gitu ya. Jadi bukan membantu anak mengerjakannya bersama, tapi mengerjakannya untuk anak. Contohnya aku pernah dapat tuh ibunya bantuin bikin PR, bukan bantuin, mengerjakan PR anaknya dengan tangan kiri. Jadi ibunya nulisnya dengan tangan kiri, jadi biar kelihatan tulisannya jelek. Kreatif itu dulu ya. Gak boleh ditiru ya. Oke, nah terus itu salah satu contoh. Terus juga terbiasa memberikan anak segala sesuatu tanpa effort. Jadi beliin mainan tapi nggak ada effortnya. Di bawah 5 tahun ketika mainan itu berguna untuk tumbuh kembang anak, fine. Nggak perlu. Gitu, nggak perlu. Bayi apalah effortnya. Di bawah gitu. 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun. Karena mainan penting untuk stimulasi, edukasi dan sebagainya. Nah begitu SD ke atas, nah mulai itu ada effortnya. Effort seperti apa Mbak? Misalnya, aku mau beli mobil remote-remotan gitu ya. Oke, nabung, itu effort. Nabung ya, gitu. Kalau nggak ada usaha namanya hadiah. Nah apakah? Ya kan? Beda tipis ya. Tapi beda kasus dengan sepatuku udah sempit. Oh iya itu beda. Ini di luar kebutuhan kan kalau anaknya udah robek-robek gitu ya, kamu effort dulu gitu. Aduh kasihan banget ya anaknya Bu Fia, bajunya compang-camping. Tabunganku belum cukup Bu, aduh sedih.
Oke. Berarti itu Kan enggak kalau ya? kebutuhan, Heeh. kalau celananya seragamnya robek, sepatunya kekecilan, dibeliin ya itu nggak usah nunggu effort kalau itu. Itu memang Oke. kewajiban kita sebagai orang tua. Iya. Gitu. Oke. Yang keempat, meremehkan pikiran anak atau meremehkan kemampuan anak dalam berpikir. Oke. Gitu misalnya, alah kamu tahu apa sih gitu ya. Terus atau contohnya lagi, ketika anak mengemukakan pendapat sesuatu terus langsung dipatahin gitu ya. Kamu tahu nggak itu susah gini langsung dipatahkanlah pemikirannya dia. Nah itu salah satu bentuk kesalahan. Ini cerita kasus lagi ya gitu. Jadi ada satu kasus anak remaja datang dengan dia merasa bahwa pemikirannya nggak pernah dengerin sama orang tuanya. Oke. Gitu. Jadi kondisinya anak ini anak bungsu, jadi yang biasanya dianggap lucu-lucu gitu ya. Terus begitu dia udah usianya beranjak remaja, dia kan udah punya pemikiran sendiri dan sebagainya. Nah, orang-orang sikapnya masih belum berubah nih. Alah kamu kan anak paling kecil, belum tahu apa-apa dan sebagainya. Padahal sudah ada kebutuhan dia untuk punya pemikiran sendiri, butuh dihargai pemikirannya. Oke, yang kelima, membandingkan. Nah, ini klasik juga. Membandingkan. Jadi membandingkan anak dengan siapapun, maksudnya siapapun di luar dirinya itu salah, walaupun tujuannya mungkin baik. Gitu. Apalagi kalau membandingkannya dengan diri kita sendiri. Tahu nggak sih, Mama dulu gitu. Mama dulu lebih susah loh dari kamu. Siapa suruh susah gitu kan. Jadi hindarkan membandingkan anak dengan siapapun di luar dirinya, karena itu pasti dampaknya nggak pernah ketemu sih positif gitu ya. Gitu, karena dampaknya negatif ke anak. Satu, anak merasa jadinya nggak akan pernah cukup, dirinya nggak pernah cukup gitu ya, karena selalu kok ada lagi yang lebih hebat loh, ada lagi yang lebih hebat. Kok apa yang aku lakukan hari ini kok nggak dihargain gitu ya. Dan nggak pernah bisa sama dengan yang dibandingkan karena anak individunya beda, makannya beda, bibitnya juga beda, mungkin nggak akan pernah apple to apple. Gitu. Walaupun dengan kakaknya maupun dengan adiknya, boleh membandingkan anak itu dengan dirinya sendiri, boleh. Misalnya kemarin kamu bisa loh, gitu, ketemu gitu. Tapi kita mesti challenge diri kita sendiri. Kalau menurutku ya, challenge diri kita sendiri untuk setiap anak tuh ada area favoritnya masing-masing. Jadi misalnya kayak aku ya, kalau untuk ngapain gitu ya, masak, enakan sama si yang gede. Kalau belanja enakan sama yang kecil, gitu. Jadi kita temukan area-areanya di mana setiap anak bisa jadi favorit kita. Yang keenam, menyerahkan pengasuhan ke orang lain. Gini. Menyerahkan pengasuhan ke orang lain itu sebatas apa? Misalnya kayak ibu bekerja, kan ada masa-masanya. Kendali. Kendali pengasuhan. Menyerahkan kendali pengasuhan ke orang lain. Nah, ini aku beberapa kali ketemu sama orang tua yang dia tadi kebetulan bekerja, gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, gitu. Cuma ada beberapa kasus di mana ketika mereka menyerahkan kendali ke pengasuhan ke orang lain, terus ada kesulitan yang sebenarnya orang tuanya harusnya bisa masuk, tapi karena anak ini ya namanya juga kendalinya ada di tempat lain, jadi orang tuanya udah give up duluan. Udahlah, serah aja gitu. Di satu sisi orang tua jadinya yang memang harusnya tahu apa yang bagus buat anaknya, jadi dia nggak bisa melakukan sesuatu. Di sisi lain dari anaknya juga melihat bahwa kok yang berperan sebagai orang tua bukan ayah ibunya, tapi lebih ke siapapun itu yang diserahkan. Sehingga attachment-nya juga nggak jalan gitu ya. Nah, bagaimana dari awal bisa menghindari kondisi ini? Ya harus dirembuk bareng, rules datangnya dari siapa, kendali dari siapa gitu ya. Sesimpel misalnya kalau misalnya kebetulan dititipkan ke kakek nenek gitu ya. Gitu ya, terus kakek neneknya, terus anaknya mau apa gitu ya. Kakek neneknya cuma sesimpel bilang, telepon mama ya, boleh apa enggak? Nah, itu sudah menunjukkan bahwa pengasuhan ada di siapa gitu. Ketujuh, mematikan emosi. Nah, menarik ini. Gimana coba mematikan emosi? Misalnya, anak nangis. Nggak boleh nangis gitu. Atau di masa pandemi nih, gitu ya. Anaknya bilang, bosen nih mah, bete gitu. Terus kita langsung bilang, kamu nggak boleh gitu, kamu tuh mesti bersyukur loh.
banyak anak-anak lain, kayak gitu langsung. Itu mematikan emosi. Kadang orang masih ada orang yang melihat bahwa ekspresi emosi itu adalah tanda kelemahan, tanda kamu lemah, weakness gitu. Padahal anak butuh untuk mengekspresikan emosi dan itu sama sekali bukan tanda dia lemah. Gitu ya, namanya emosi kan dia perlu keluarkan, dia perlu dipahami, diterima sama orang di sekitarnya, terus habis itu dia baru cari, baru bisa tuh. Jadi ini emosinya di dalam kan menderu-deru, menggebu-gebu ya, gitu ya. Kalau kita matikan, dia akan tetap jadi tertutup, udah dia akan kayak apa ya, magma yang nanti suatu saat itu nggak akan hilang, nggak ikut mati. Gitu. Nah, sampai kapanpun kalau gitu kita matikan, dia nggak tahu how to control this, how to handle this emotion, dia nggak tahu. Gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah dia emosinya menggebu-gebu, oke, keluarin dengan cara yang tepat. Kita lihat bareng-bareng, oke, how to handle this. Si emosi ini gimana nih cara handle-nya? Itu yang diperlukan anak. Dan nah, kebanyakan kalau yang namanya mematikan tadi, begitu anak mengekspresikan emosinya, langsung ditutup kan, gitu. Jadi dia nggak ada pengetahuan, nggak ada skill how to handle that emotion. Too much external motivation, terlalu banyak motivasi eksternal. Contohnya? Ini orang tua yang pasti punya secara finansial oke banget. Jadi nggak masalah dengan iming-iming. Jadi motivasi itu kan ada dua, motivasi internal sama eksternal, gitu kan. Ketika kita udah berusia dewasa seperti ini, dua-duanya tuh udah punya kita. Jadi kita melakukan sesuatu, misalnya bekerja, gitu ya. Ibu bekerja buat apa sih? Motivasi eksternalnya adalah ya dapat penghasilan dong, gitu ya. Terus dapat temen apa segala macam. Motivasi internalnya apa? Aktualisasi diri. Saya bangga pada diri saya karena saya secara finansial bisa mandiri. Itu motivasi internal. Jadi kebanggaan diri itu motivasi internal. Di anak-anak si motivasi internal ini masih berkembang. That's why anak-anak kalau belajar mesti disuruh-suruh. Jadi dia belum sadar bahwa oh aku belajar sekolah itu demi masa depanku sendiri. Itu motivasi internal itu belum ada. Jadi dia butuh motivasi eksternal. Oke, kalau kamu nilainya bagus, kamu dapat ini. Gitu. Nah, kesalahannya orang tua terlalu asik dengan si motivasi eksternal ini, sehingga anak terus mementingkan value-nya lebih tinggi si hadiah itu daripada apa yang dia rasakan di dalam. Jadi ketika kita memberikan sesuatu pada anak, jangan lupa motivasi internalnya juga perlu dikembangkan. Jadi ketika dia berhasil melakukan sesuatu, kita bisa bilang, kamu pasti bangga sama diri kamu sendiri. Gitu. Kamu udah kerja keras, usaha, mama lihat kamu belajar sampai malam, hasilnya seperti ini, hebat. Kamu bangga sama diri kamu sendiri. Tapi jangan sampai anak makan hanya karena dia dibayar. Jangan sampai anak membersihkan tempat tidurnya sendiri karena dia dibayar. Kamu membersihkan tempat tidurmu sendiri karena kamu tahu itu lebih nyaman kalau rapi dan bersih buat kamu diri sendiri. Kamu makan karena itu demi kesehatan kamu sendiri supaya kamu nggak sakit. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak menekankan pada motivasi eksternal. 9. Memberikan contoh buruk tanpa disadari. Contohnya apa yang kita nggak sadar, Mbak? Nggak sadar itu gini. Dia tuh nggak pernah mau dengerin saya. Saya ngomong nggak pernah dengerin. Tapi kalau dibalik, dia orang tua pun si ibu ini pun juga nggak mau dengerin anaknya. Gitu. Aku kan sering kali ditanya, Mbak, gimana sih cara ngajarin anak untuk berempati, gitu ya, untuk menghargai, gitu. Ya, dia harus diperlakukan kayak gitu dulu, supaya dia ngerti. Dia diperlakukan secara empatik dulu, baru dia ngerti. Nah, ini yang kadang jadinya kita nggak sadar bahwa dalam perlakuan kita ke anak tuh sebenarnya juga ada contoh di situ. Contoh bagaimana memperlakukan orang lain. Gitu, jadi apa yang dirasakan anak secara langsung. Atau misalnya kayak gadget, anaknya nggak boleh pegang gadget di meja makan tapi bapaknya. Menegur anak di depan orang lain atau kalau sekarang di sosial media. Especially di depan teman-temannya atau di sosial media itu jangan itu kesalahan ya.
gitu. Tapi biasanya apa sih yang bikin orang tua tuh melakukan hal itu gitu? Emosi ya, emosi atau juga ada keinginan untuk menunjukkan bahwa saya bisa ngajarin anak saya gitu ke orang-orang. Anaknya kan berbuat kesalahan nih gitu, terus kayak wibawa sebagai orang tua diuji gitu. Padahal kan ketika anak melakukan kesalahan atau apa sesuatu yang kurang tepat, sebenarnya kan kita cuma obligasi kita ke anak aja, supaya dia nggak ngulangin, supaya dia nggak begitu, terus selesai masalahnya one to one aja, nggak perlu orang lain tahu. Tapi kalau misalnya si anak melakukan kesalahannya di depan umum, ya bikin kayak gitu loh kita sebagai kalau orang anaknya tua. masih kecil, ambil anaknya gendong, Angkut kan? angkut gitu ya. Kalau angkut anaknya aja. udah misalnya seumur-umur anak kelas 6 SD Ya gitu. deketin dulu, tepuk, ya kita kesana dulu yuk ngomong, mama mau ngomong gitu. Atau bisa juga sama anak sepakatnya isyarat-isyarat tertentu. Jadi kamu kalau lihat mama udah batuk 3 kali, bukan COVID, itu kamu sudah Jadi keterlaluan. kamu sudah keterlaluan. Karena kan ada kadang-kadang orang tua emang orang kayak gini, kayak aku paham bahwa oh ya gue nggak boleh negur anak-anak di depan umum. Tapi semakin anak-anak beranjak dewasa, semakin menguji kesabaran kan. Terus kayak ada masanya tuh mereka ngelawan, tapi kayak di depan orang. Nah itu tuh kayak sulit gitu loh untuk tidak melakukan. Kalau anaknya udah besar ya, kita udah SMP, misalnya kita SMA. ditegur apa enggak? Kalau ditegur tempat umum, kalau anaknya sudah besar, tend to fight back memang, karena dia juga punya harga diri kan, dia akan membela dirinya di depan orang lain, karena dia ditegur di depan orang lain. Makanya jadi approach kita adalah bentar yuk gitu, atau kalau misalnya telepon atau WA gitu, ke belakang sebentar yuk, mama mau ngomong gitu. Okay. Kalau kita approach-nya adalah kamu jangan gitu dong gitu, dia langsung mama bisa langsung, itu kan menegur gitu. Ya. Tapi kita coba sebatas ajak dia untuk menepi dulu, untuk untuk ngobrol.